Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget, tapi bukan capek fisik, kayak ada yang kosong, tapi kamu gak tahu itu apa? Atau kamu ngerasa, aku tuh sebenarnya siapa sih? Tenang, kamu gak sendirian. Di video ini kita akan ngomongin tentang kesehatan mental, tapi bukan sebagai gak stres atau gak depresi. Kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam, tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, tentang menerima diri, memahami diri, dan berkembang dari versi yang lebih baik lagi. Dan disinilah pendekatan humanistik itu masuk. Nah, di video ini kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, kita akan bahas tentang konsep kesehatan mental dalam penerapan humanistik. Kita akan pahami dulu sebenarnya menurut konsep humanistik, kesehatan mental itu seperti apa. Kedua, kita akan bahas tentang teori-teori humanistik tentang kesehatan mental. Kita bakal kenal sama tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers yang punya pandangan menarik tentang aktualisasi diri, self-concept, dan penerimaan tanpa syarat. Ketiga, kita akan bahas penerapan pendekatan humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kamu lagi dalam proses memahami diri, lagi berusaha berdamai sama masa lalu, atau cuma pengen hidup lebih penuh makna, video ini buat kamu. Yuk, kita mulai. Pendekatan ini muncul sekitar pertengahan abad ke-20 sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Waktu itu psikologi didominasi oleh 2 aliran besar. Yang satu fokus ke konflik bawah sadar, yang satunya lagi fokus ke stimulus respon kayak manusia itu mesin. Terus datanglah pendekatan humanistik ini yang bilang bahwa manusia itu bukan sekedar kumpulan trauma atau reaksi otomatis. Manusia itu punya potensi, punya pilihan, dan punya makna. Tokoh pentingnya Abraham Maslow dan Carl Rogers ini. Dan mereka punya pandangan yang cukup optimis tentang manusia. Manusia itu punya potensi positif. Setiap orang punya kapasitas untuk berkembang, untuk jadi versi yang terbaik dari dirinya. Artinya, di dalam diri kamu itu sudah ada potensi, tinggal dikembangkan saja. Kita juga punya kebebasan dan tanggung jawab. Kita memang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kita juga punya pilihan. Jadi, kamu bukan korban sepenuhnya, kamu juga punya kendali. Dan sehat mental itu tentang bertumbuh. Dalam humanistik, sehat mental bukan cuma nggak gangguan saja, tapi ketika kamu terus berkembang, mengenali diri, dan juga mengasah potensi diri. Semakin seseorang bergerak ke arah pemenuhan potensi tertinggi, semakin sehat juga dia secara mental. Maslow bahkan bikin hierarki kebutuhan seperti itu, yang dari kebutuhan dasar kayak makan dan rasa aman sampai ke puncaknya yaitu titik aktualisasi diri. Pendekatan humanistik ini punya pandangan yang cukup bikin lega. Manusia pada dasarnya baik. Kalau ada perilaku negatif, biasanya itu karena lingkungan yang gak mendukung aja, bukan karena manusia itu jahat dari sananya. Karena setiap orang itu punya dorongan untuk berkembang. Rogers menyebutkan sebagai actualizing tendency, kayak ada mesin alami dalam diri kita yang pengen jadi lebih baik, lebih utuh. Makanya dalam humanistik, memahami seseorang itu gak bisa cuma dari luarnya aja. Harus paham juga perspektif dan perasaan orang tersebut. Artinya, kadang yang kita butuhkan itu bukan cuma nasihat, tapi kita butuh diterima. Ciri-ciri kesehatan mental menurut humanistik. Kalau menurut humanistik, orang yang sehat mental itu kayak gimana sih? Bukan yang gak stres, tapi yang pertama bisa menerima diri sendiri, tahu dirinya punya kekurangan, tapi gak membenci diri sendiri karena kekurangan itu. Kedua, punya kesadaran diri yang tinggi, ngerti perasaannya, jujur sama pikirannya, gak lari dari emosi sendiri. Ketiga, mandiri dalam mengambil keputusan, gak hidup cuma buat validasi orang lain. Keempat, hidup secara otentik, jadi dirinya sendiri, bukan versi yang dibentuk karena tekanan sosial. Maslow menggambarkan orang yang sehat itu kreatif, realistis, peduli sosial, dan spontan. Rogers menyebutkan sebagai fully functioning person, orang yang terbuka terhadap pengalaman, hidup di masa kini, dan percaya pada dirinya sendiri. Jadi kalau selama ini kamu mikir sehat mental itu cuma tentang kuat, mungkin kita perlu redefinisi. Sehat mental itu tentang bertumbuh, tentang menerima diri, tentang jadi manusia yang utuh.
Dan kabar baiknya, semua orang punya potensi ke arah sana, termasuk juga kamu. Kalau tadi kita bahas konsep dasarnya, sekarang kita kenalan sama dua teori besar dalam pendekatan humanistik yang paling sering dibahas. Yes, kita bakal ngomongin teorinya, yakni Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dan tenang, ini bukan teori yang bikin pusing, justru relatable banget sama hidup kita sehari-hari. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow itu manusia punya kebutuhan yang bertingkat. Ibarat naik tangga, nggak bisa langsung loncat ke atas kalau tangga bawahnya belum kokoh. Di sini Abraham Maslow itu mengemukakan ada 5 tingkat kebutuhan, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan yang paling dasar seperti makan, minum, tidur, ataupun istirahat. Kalau kamu kurang tidur 3 hari saja misalnya, jangankan mikirin tujuan hidup, fokus aja susah kan? Artinya, kesehatan mental juga butuh pondasi fisik yang stabil. Yang kedua, yakni keamanan. Rasa aman secara fisik, emosional, dan finansial. Lingkungan yang stabil bikin kita merasa punya kontrol. Kalau hidup terasa penuh ancaman atau ketidakpastian ekstrim, pikiran kita otomatis sibuk bertahan, bukan berkembang. Yang ketiga, yakni cinta dan rasa memiliki. Manusia itu makhluk sosial. Kita butuh teman, butuh diterima, butuh merasa jadi bagian dari sesuatu. Kalau relasi nggak sehat atau kita merasa sendirian terus-menerus, itu bisa memicu kecemasan dan rasa hampa. Dan yang keempat yakni harga diri. Ini merupakan tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan juga bagaimana kita dihargai orang lain. Harga diri yang sehat bikin kita lebih tangguh, nggak gampang runtuh cuma karena satu kegagalan. Nah, yang kelima yakni aktualisasi diri. Nah, ini puncaknya. Aktualisasi diri itu ketika seorang benar-benar mengembangkan potensi terbaiknya, bukan cuma hidup buat survive, tapi hidup dengan makna. Menurut Maslow, sehat mental itu bukan cuma nggak bermasalah, tapi ketika seorang bergerak maju menuju aktualisasi diri, mengembangkan bakat, nilai, dan kemanusiaannya secara optimal. Pertanyaannya, kamu lagi ada di tangga yang mana? Teori yang kedua yakni teori dari Carl Rogers. Kalau Maslow fokus ke kebutuhan, kalau Rogers fokus ke diri kita sendiri. Menurut Rogers, kunci kesehatan mental ada di konsep diri. Ada beberapa istilah penting, tapi santai aja ya. Yang pertama, yakni self concept atau konsep diri. Ini adalah gambaran tentang siapa diri kita menurut versi kita sendiri. Seperti aku orangnya pemalu, aku gak cukup pintar, ataupun aku orang yang peduli. Semua itu bagian dari self-concept atau konsep diri. Yang kedua yakni real self atau diri nyata. Diri kamu yang sekarang apa adanya. Yang ketiga yakni ideal self atau diri ideal, versi diri yang kamu pengen capai. Masalah muncul ketika jarak antara real self dan ideal self terlalu jauh. Misalnya, kamu merasa harus selalu sempurna supaya diterima, tapi kenyataannya kamu sering gagal. Disitulah mulai muncul konflik batin. Rogers menyebut kondisi sehat sebagai congruence, ketika diri nyata dan diri ideal cukup selaras. Jadi kalau kamu merasa capek jadi versi ideal yang dituntut orang lain, mungkin yang kamu butuhkan bukan jadi lebih sempurna, tapi jadi lebih selaras dengan diri sendiri. Karena menurut pendekatan humanistik, kesehatan mental itu bukan soal jadi orang lain, tapi jadi diri sendiri secara utuh. Pendekatan itu bukan cuma teori di buku psikologi, akan tetapi dia hidup, dipakai, dan relevan banget sama keseharian kita. Dalam konseling, person centered therapy, pendekatan ini dikenal sebagai
teori yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Konsepnya sederhana, tapi powerful. Dalam terapi yang jadi pusat itu klien, bukan terapis. Terapis bukan orang yang paling tahu. Terapis adalah fasilitator yang membantu klien menemukan jawabannya sendiri. Ada 3 prinsip utama. Pertama, empati, yakni terapis benar-benar berusaha memahami perasaan klien, bukan sekedar dengar tapi merasakan dari sudut pandang klien. Unconditional positive regard, yakni penerimaan tanpa syarat. Artinya, kamu diterima bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu benar, tapi karena kamu adalah kamu. Yang ketiga yakni keaslian. Terapis bersifat jujur dan autentik, tidak memakai topeng profesional dan menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara terapis dan klien adalah faktor paling penting dalam keberhasilan terapi. Bukan tekniknya yang menentukan, tapi relasinya. Karena seseorang merasa benar-benar dipahami dan diterima, dia lebih mudah bertumbuh. Dalam pendidikan, pendekatan humanistik juga masuk ke dunia pendidikan lewat konsep student-centered learning. Di sini, guru bukan cuma pemberi materi, tapi fasilitator perkembangan. Guru humanistik itu 1. Menghargai perbedaan setiap siswa, mendukung potensi untuk mereka. 3. Menciptakan lingkungan yang aman serta emosional. Karena anak yang masih merasa aman dan diterima, lebih berani mencoba, lebih berani percaya diri, dan lebih berani untuk berkembang. Intinya pendidikan bukan cuma soal nilai, tapi soal membentuk manusia yang utuh. Humanistik dalam kehidupan pribadi. Nah, sekarang yang paling dekat dari diri kita sendiri. Pendekatan humanistik bisa kita praktikkan lewat hal-hal sederhana. 1. Refleksi diri secara rutin. Adapun poinnya, luangkan waktu buat tanya ke diri sendiri, atau bertanya kepada diri sendiri, aku sebenarnya lagi ngerasain apa? Aku hidup sesuai nilai aku enggak? Kesadaran itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Yang kedua, self-compassion, bersikap baik pada diri sendiri. Bukan berarti manja, tapi gak menghukum diri berlebihan saat gagal. Penelitian ini menunjukkan bahwa self-compassion berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dan tingkat kecemasan yang lebih rendah. Terkadang kita baik banget ke orang lain, tapi keras banget ke diri sendiri. Humanistik ngajarin, kamu juga layak diperlakukan dengan lembut. Yang ketiga, menentukan tujuan hidup yang bermakna. Bukan tujuan yang bikin orang lain kagum, tapi yang benar-benar selaras dengan nilai pribadi. Karena sehat mental itu bukan cuma tentang bahagia sesaat, tapi tentang hidup yang terasa bermakna. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, kesehatan mental menurut humanistik itu artinya 1. Penerimaan diri, 2. Mengembangkan potensi, 3. Membangun relasi yang sehat, 4. Hidup dengan makna. Bukan berarti tanpa masalah, tapi mampu menghadapi masalah dengan kesadaran dan tanggung jawab. Jadi pada akhirnya, kesehatan mental dalam pendekatan humanistik adalah perjalanan menjadi diri sendiri. Hidup secara autentik, seralas dengan nilai, terus bergerak menuju aktualisasi diri yang jauh lebih baik lagi. Karena setiap manusia punya potensi kebaikan, punya kemampuan untuk berkembang, asalkan diberi ruang dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.